Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Baiklah, kita pada malam ini melanjutkan kembali latihan kita sesuai dengan kondisinya. Beberapa hari lagi kita melaksanakan ibadah saum Ramadan. Malam ini kita bahas judulnya memahami saum Ramadan. Kalau kita membahas saum Ramadan, tidak bisa lepas dari pembahasan apa yang disebutkan di dalam Islam. Pembahasannya tidak bisa berdiri sendiri. Kita pahami saum Ramadan ini kita bahas secara utuh, yaitu memahami dinul Islam. Di saat kita membahas dinul Islam, batasan pembahasannya itu kita harus dudukan dulu. Ada Islam, satu konsepsi hidup. Ada Islam, sistem pembinaan. Nah, jadi kalau bicara dinul Islam, kita dudukan dulu. Islam konsepsi, apa Islam pembinaan? Itu harus jelas. Kalau tidak, kalau kita dudukan, kita belajar Islam hanya bicara Islam pembinaan, seperti Islam Abana sekarang. Dia syahadat, dia sholat, dia zakat, dia saum atau haji, puasa. Tapi tidak memahami konsepsi, apapun yang dikerjakan ini tidak bisa terwujud kepada tujuan. Karena konsepsinya tidak dipahami. Artinya tujuan yang mau dicapai dari perbuatan itu dia tidak tahu. Banyak orang sholat, tapi tidak tahu tujuan yang mau dicapai. Atau lebih-lebih banyak orang puasa lah. Setiap bulan puasa merasa kewajiban puasa, tapi masalah sosial ekonomi di dunia tidak pernah berubah, bahkan lebih parah. Setiap datang bulan puasa, kehidupan manusia lebih parah. Padahal Allah mengajarkan saum, bukan puasa. Tujuannya pembinaan Islam. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya, saum itu pembinaan, pembentukan stabilitas ekonomi, pertahanan keamanan nasional dan internasional. Artinya, dengan saum yang dilaksanakan, diperintahkan Allah, agar manusia, kondisi dunia, masyarakat, ekonominya stabil. Yang dulunya minus, plus. Yang dulunya susah, meningkat. Dan yang dulunya sering ada keributan-keributan, adanya pertahanan masing-masing mengendalikan diri, menahan, tidak ada keributan, tidak pencurian, tidak ada perselisihan. Makanya Nabi menyebutkan, idza ja'at Ramadan futihat abwaabul jannah. Begitu datang bulan Ramadan, terbukalah pintu jannah, pintu kebahagiaan, pintu keselamatan, pintu kedamaian, pintu kesejahteraan. Atau kata Nabi, datang bulan Ramadan, seluruh setan dibelenggu.
Artinya hawa nafsu manusia dikekang, tidak dilepas, sehingga keadaan menjadi baik. Kehidupan manusia di dalam lingkungan masyarakat, negara, bangsa, dunia akan bisa dikendalikan dari yang biasanya dengan mudah manusia untuk berbuat semaunya, atau yang biasanya musim penyakit jadi sehat. Nah, itu inti daripada tujuan saum, sehingga saum sasarannya adalah Idul Fitri. Kembali setiap manusia kepada fitrah, kepada hukum aturan yang menghantarkan dirinya kepada kebahagiaan dunia akhirat, menghantarkan setiap diri manusia kepada keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan hidupnya. Itu intinya. Jadi kita kembali di dalam membahas Islam, harus kita dudukan dulu konsepsinya, supaya tidak jadi muslim aba-ana, melaksanakan Islam hanya tradisi. Gimana bentuknya? Ya, puasa dilaksanakan, malamnya taraweh, tadarus, terus hari raya Idul Fitri, tapi nggak ada perubahan dalam kehidupan. Nah, kalau kita mengenal konsepsi, pertama, konsepsi di Islam harus dipahami satu tujuan. Islam itu punya tujuan yang harus dicapai oleh konsep itu. Tujuannya dakwah Allah dalam surat Yunus 25. Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Tujuannya Darussalam. Ini harus dicapai. Jadi orang yang disebutkan sesat melaksanakan Islam nggak tahu tujuan. Orang jalan, kita pergi bawa mobil, bawa kereta, jalan nggak tahu tujuan, tersesat. Nah, jadi yang satu, kamu sholat tahu nggak tujuan? Nggak tahu, sesat kamu sholatnya. Kamu syahadat, tahu tujuannya? Enggak, sesat kamu. Kamu baca Quran, tahu tujuannya mau kemana? Nah, jadi Islam terlebih dahulu Allah mengajarkan, Nabi membahas tujuan Islam sesuai dengan dakwah Allah. Yakni Allah dengan Quran ini sedang mengajak, menyeru, memanggil seluruh manusia di bumi. Kemana dia ajaknya? Ila Darussalam. Dar itu tempat. Kepada tempat hidup yang selamat, damai, sejahtera. Coba dulu. Seluruh manusia di bumi. Terus wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah mengajarkan petunjuknya dengan Quran ini kepada siapa saja yang mau, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Nah, terus kita tahu dulu tujuan Darussalam itu oleh Nabi dijelaskan. Apa sih Darussalam? Kata Nabi, dua maksudnya. Supaya jelas. Udah. Tujuan utama, tujuan akhir dari kehidupan manusia, yaitu al-jannatul maudah fil akhirah. Al-jannatul maudah fil akhirah. Jannah yang Allah janjikan di akhirat. Ini tujuan jannah yang telah dijanjikan Allah kepada setiap orang yang mau beriman di akhirat, di babak kedua. Itu tujuan utama. Bagaimana keadaannya? Kata Nabi, jangan dipikir-pikir bagaimana keadaannya, malah ainun ra'at wala udhunun sami'at wala haboro ala qalbin basar. Keadaan jannah yang nanti itu nggak bisa dibayangkan dengan pikiran kita sekarang, nggak bisa dilihat dengan mata sekarang, didengar bagaimana keadaannya, goib. Tetapi
Satu kehidupan yang membahagiakan, menyenangkan setiap manusia. Itu aja. Allah memberikan gambaran-gambaran di Quran. Satu keadaan hidup yang pasti manusia merasakan kepuasan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Bebas, gak masalah. Itulah jannah. Nah, untuk sampai kepada jannah, Nabi menjelaskan harus di dunia mewujudkan al-Madinatul Munawwaroh. Masyarakat yang hidupnya disinari, dipedomani Al-Quran. Jadi untuk sampai ke sana harus ini dulu nih. Kalau mau ini harus ini dulu. Itu timbal balik. Bagaimana kehidupan Nabi yang disebutkan Al-Madinatul Munawwaroh? Nabi contohkan. Yang lebih jelas di surat Al-Fat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Surah 49. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Nabi Muhammad Rasul Allah contoh melaksanakan Al-Quran dan para sahabatnya yang beriman. Tidak pernah mengenal kompromi dengan sikap-sikap kekafiran. Tetapi di antara sesama mereka diwujudkan kehidupan saling menghambur kasih sayang. Seluruh dunia tahu tuh Nabi dan para sahabat bagaimana saling menghambur kasih sayang ruhama. Hidup senasib sepenanggungan. Hidup penuh persaudaraan, suka duka ditanggung bersama. Sakit salah satu organ tubuh, panas dingin seluruh tubuh. Itu modelnya. Seperti suatu bangunan bahan dengan bahan saling menguatkan. Itulah kehidupan. Sehingga kata Nabi, kalau masyarakat di dunia sudah seperti ini pasti dapat. Besok babak kedua pasti. Kalau di dunia Islam yang dilaksanakan tidak mencapai ini, mustahil dapat ini. Karena ini ke sini. Makanya lawan dari Darussalam, Darul Bawar. Darul Bawar itu apa? Di sini kehidupan pecah belah, di sini nar. Jadi kalau di dunia sekarang dia menjadi cikal bakal hidup dalam tafaruk, pecah belah, yang disebut Darul Bawar, tempat hidup pecah belah, salah menyalahkan, gontok-gontokan, berselisih. Di sini, nah, para Rasul Allah sejak Rasul pertama Nabi Adam sampai Muhammad memperjuangkan dengan ajaran ilmu Allah, wahyu, agar membangun Madinatul Munawwaroh. Nabi Adam mewujudkan ini, Nabi Nuh, seluruh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, seluruh Nabi. Ini dulu dengan para sahabat, baru ini. Makanya doa yang diajarkan bagi mukmin oleh Allah di surat Al-Baqarah 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa minan nasi may yaqulu minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, di dunia membangun kehidupan yang ihsan, selamat, damai, sejahtera, saling menyelamatkan, saling mendamaikan, saling sejahterakan, untuk direnggut, dinikmati ganda di akhirat jannah. Selamat dari azab dunia, selamat azab di akhirat. Itu dia. Nah, untuk mencapai ke sini ada jalan. Yang keduanya, jalan mencapai tujuan. Alat mencapai tujuan, tangga-tangganya. Menurut surat Al-Maidah ayat 15-16, jalannya qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulus salam wa yahdihim ila siratim mustaqim. Jalan mencapai tujuan itu subul.
Subuh itu jalan. Subulus salam. Subuh itu jalan menuju selamat, damai, sejahtera. Oleh Nabi, yang namanya subulus salam itu diterjemahkan menjadi bunyal Islam. Bunyal Islam ala khamsin. Kalau bahasa kitanya rukun Islam ada 5. Jadi rukun Islam yang 5 jalan mencapai tujuan Darussalam. Berarti berbicara bunyal Islam, nomor 1 dulu syahadat. Ditentukan oleh rukun pertama. Selesaikan dulu. Syahadatnya benar enggak? Jangan dulu bicara keduanya. Ibarat kita bangun rumah, pondasinya, galiannya cukup nggak? Pondasinya benar nggak? Kalau pondasinya betul, bangunan akan berapa tingkat yang dibangun tidak akan tumbang, tidak akan goyah, kekal walaupun dihantam dengan gempa badai. Allah contohkan, kalau nanam kurma supaya tidak tumbuh dulu ke atas, ditutup batu. Berarti tumbuhnya ke bawah, akar dulu. Contoh lagi, alamnya bambu. Bambu sebelum naik ke atas panjang, terlebih dahulu berakar ya, kokoh. Sehingga nanti setelah tumbuh panjang tadi, walaupun badai, dia tidak pernah tumbang ya. Jadi, syahadat itu apa? Disiplin ilmu. Asyhadu alla ilaha illallah, bener gak taat Qurannya? Disiplin jamaah, bener gak taat jamaahnya? Nah, kalau diucapan asyhadu alla ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah, disiplin ilmu, disiplin taat Quran gak? Terus taat jamaah gak sesuai wadahnya? Kalau di sini aja mencela-mencela macam lampu kurang minyak, bagaimana tanda keduanya? Kalau udah benar ini, sholat. Sholat hubungan yang tidak terputus dengan Quran. Hubungan tempat waktu. Hubungan tanggung jawab. Hubungan persaudaraan. Bukan sembahyang. Formalnya seperti sembahyang, tapi makna yang terkandung dalam sholat, aqimis sholat lidzikri. Untuk ingat selalu pesan Allah. Ingat selalu yang dilarang oleh Allah. Ingat. Terus tanha anil fahsya'i wal munkar. Udah, bagus sholatnya. Zakat, pertanian, zakat perusahaan, perdagangan, zakat rizki. Sampai semua manusia yang punya rizki harus infak sedekah. Di samping zakat. Kalau zakat dihitung persentase dari jumlah yang dapat, kalau infak mau mengeluarkan hartanya di saat menjawab membeli kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Kalau sedekah jujur dengan rezeki yang diterima untuk dikeluarkan. Benar nggak zakatnya? Barulah keempat. Baru kelima, saum. Nah, jadi berbicara saum Ramadan sudah membawa syahadat yang dari syahadat, dari sholat, dari zakat di sini dia. Makanya di sini lahirlah pembahasan pengertian saum. Artinya saum itu apa? Satu, imsak, menahan. Tahan dulu sementara waktu. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan manusia mengetahui seluk-beluk penciptaan manusia, yang menggagalkan hidup manusia dari keinginannya. Perut, seks, itulah hawa nafsu.
Kenapa manusia timbul banyak penyakit? Gara-gara tidak mampu mengendalikan apa yang masuk ke perut. Tidak setimbang pengaturan sistem makan, bisa timbul bibit penyakit. Sengsara. Nah, itu asalnya apa? Dia makan karena rasa, karena nafsu, bukan karena petunjuk. Kedua, perut melahirkan hawa nafsu bisa melahirkan kerusakan-kerusakan. Egois, pertarungan, persaingan, itu nafsu. Jadi Allah mengajarkan kalau itu gara-gara perut dan seks hawa nafsu, coba kesampingkan dulu latihan. Bukan tidak boleh makan minum atau hubungan suami istri, tapi kesampingkan dulu. Ada yang lebih penting dulu. Apa? Istiwaun. Timbangkan dulu dengan pikiranmu yang harus Al-Quran. Pahami Al-Quran. Istiwaun. Sehingga saum diartikan imsak dan istiwaun. Yang satu nahan, satu menyetimbangkannya ke Quran. Jadi dari sini tadi oleh Nabi disebutkan sumu tasuhu pertama untuk badan, saum kamu tasuhu untuk kamu sehat. Sehat badan, menghentikan makan dari mulai fajar sampai maghrib. Orang ahli kesehatan, ahli gizi mempelajari apa hebatnya menghentikan makan selama 8 jam dulu. Yang biasanya kita jam 12 harus makan. Nah, lapar. Nah, di saat terjadi lapar, seluruh kelebihan gizi yang ada pada tubuh disedot. Nah, itu sehatnya tadi. Jadi, di saat terjadi lapar, pada hakikatnya kelebihan makanan yang masuk ke dalam tubuh itu disedot. Problem orang sekarang hidup tadi kolesterol, kelebihan lemak, atau misalnya gula, segala macam, itu asas negatif dari makanan-makanan yang berlebih, yang tidak setimbang. Di saat terjadi pengosongan makan, dihentikan, maka dia akan menghisap seluruhnya yang lebih-lebih tadi, sehingga bebas jam 12 sampai sore mentimbangkan diri dia sampai maghrib. Sehingga Nabi mengajarkan cara apa yang pertama harus masuk. Pertama yang manis untuk mencegah kelaparan, kehausan. Yang manis alami gitu. Yang manis alami itu manis bukan buatan, tapi manis yang memang ilmu yang Allah ciptakan. Dicontohkan Nabi seperti kurma kalau di Arab. Kalau di Indonesia banyaklah buah-buahan manis. Kemudian kalau tidak menemukan itu, yang paling baik pertama buka adalah air putih. Bagaimana mengungkapkan kesadarannya di saat mulai berbuka? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa artinya? Wahai Allah, menurut ajaranmu inilah aku bina diriku dengan saum. Wa bika amantu, dengan ajaranmu ini juga aku menjadi bersikap iman menurut ajaran ilmumu. Wa ala rizqika, dengan rizki dari ilmu yang kau ciptakan inilah aku berbuka puasa. Birahmatika, agar aku dengan cara seperti ini menjadi rahmat bagi hidupku. Apa yang dia inginkan? Keselamatan, rahmat tadi, kedamaian, kesejahteraan, kesehatan. Banyak tuh rahmat. Ya arhamar rahimin, wahai Allah yang memberikan keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan bagi kami, berikanlah segala bentuk kebaikan kepada kami. Itu doanya.
Jadi saum tadi rasa solidaritas untuk mewujudkan Darussalam. Makanya di sini banyaklah perintah-perintah sunnah Rasulnya. Di bulan Ramadan tadi berbuat baiklah secara positif, saling berbuat baik, saling menghambur kasih sayang. Secara negatif, menahan perasaan mau ngomong, menyakiti orang lain, mau marah. Apapun yang dilarang kita hentikan, tahan. Belajar menahan. Kalau ada orang yang mau mancing harus marah, jawab kata Nabi, Anna shaimin, saya sedang saum, tidak mau melayani. Nah, jadi kalau kembali kepada ayat Al-Qur'annya, perintah di surat Al-Baqarah 183, makanya datanglah perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Coba kalau di Indonesia akannya apa? Wahai orang-orang yang telah menyatakan sikap iman. Nah, syahadatnya benar. Telah diundangkan kepada kalian untuk membina diri dengan saum. Seperti telah menjadi ketetapan. Telah diundangkan kepada orang-orang sebelum kalian telah ditetapkan, orang-orang iman dahulu. Agar apa saum ini? La'allakum tattaqun. Saum ini agar takwa, taat, patuh, disiplin. Menurut Quran. Jadi, cobalah. Misalnya makan tidak teratur, dengan saum teratur. Coba tanya ahli gizi, yang bagus makan kapan? Pas waktu pagi bangun tidur. Kebutuhan pencernaan yang sedang bagus, itu makan lebih bagus. Mencegah datangnya penyakit. Kita tengok secara fakta. Orang dulu zaman kakek saya dulu, semua makan pagi-pagi sebelum berangkat. Mana ada dulu mah, kolesterol, segala macam jarang. Karena dibiasakan pagi itu makan. Pagi-pagi harus makan. Sekarang orang malas makan. Kita udah dengan kondisi tadi, makan nanti aja. Disitulah tubuh tadi lemah. Lalu yang bagus tadi makan pagi. Nah, terus bangun sebelum subuh. Setiap orang saum pasti harus bangun sebelum subuh, fajar. Makan, bahkan dilanjutkan dengan sholat fajar. Kemudian kita bisa menghirup udara segar sebelum terbit matahari. Itu yang dibiasakan Nabi untuk menjadi manusia yang sehat. Jadi sehingga kalau kata Nabi, lau ta'lamuna ma'alam muladohitum, lau ta'lamuna ma'alam, lau ta'lamuna ma'i Ramadana minal khair la tamannau ayyakuna haulan kamilan. Kalau orang sudah tahu nilai-nilai yang terkandung di dalam saum Ramadan, dia lakukan setahun penuh. Bangun subuhnya setahun penuh, sarapan, sahur setiap hari bangun subuh. Cara makannya seperti itu. Menang sehat. Sumu tasu, sehat apa? Badan. Ahli gizi di dunia menyebutkan, mendukung ahli gizi di dunia dari Jerman bahwa untuk membunuh segala macam bentuk penyakit, hentikan makan. Di saat menghentikan makan, seluruh kelebihan-kelebihan makanan gizi yang bersarang dalam tubuh akan disedot. Dan kemudian terjadi penyetimbangan baru. Makanya saum disebutkan sama dengan servis besar terhadap tubuh. Pada hakikatnya saum itu servis besar. Tatakun. Sehat pikiran, bukan badan saja, pikir, mental. Sehat fisik, mental, pikir. Di saat kita mau punya pikiran jelek, saum jangan. Mau berbohong, mau mitnah orang, mau marah,
maka saum tadi akan mencegah. Ingat saum, sehingga menjadi pikiran yang selalu positif untuk menyambungkan sama-sama. Kalau nyambung dengan orang-orang yang sama saum tadi, timbul persaudaraan nyambung untuk saling memberi bantuan, saling memberi bersikap positif. Jadi sehat pikir, sehat sosial. Nah, jadi sehat kata Nabi tadi, manusia sehat, fisik, mental, sosial. Sehat badannya, sehat pikiran, sehat bersaudara. Hubungan dengan manusia lain tidak pernah ada musuh. Tidak pernah ada kedengkian. Itu manusia utuh, manusia fitrah yang pasti bakal bisa menikmati kebahagiaan dunia sampai ke akhirat. Saum luar biasa. Nah, terus di ayat 184-nya ada pengecualian ayyamam ma'dudat. Sejumlah hari yang ditetapkan, sebulan lamanya. Saum sejumlah hari yang ditetapkan Allah sebulan lamanya. Paman kana maridon. Nah, namun barang siapa yang dalam keadaan sakit, hah? Paman kana minkum maridon. Udah, ayatnya gak usah dibacakan lagi. Paman kana minkum maridon, barang siapa yang dalam keadaan sakit di antara kalian yang dalam keadaan sakit. Au ala safarin, atau dalam perjalanan yang melelahkan, dalam perjalanan. Ada dispensasi. Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Hitung untuk diganti dengan cara lain, yaitu wa 'alal ladzina yutikunahu, dan orang yang lanjut usia. Nah, Allah pun tahu. Dia tidak boleh menghentikan makan lama-lama. Kenapa? Karena dia sudah lemah tubuhnya. Wa 'alal ladzina yutikunahu. Orang yang sudah lanjut usia, kenapa? Nafsunya pun udah nggak ada, seksnya sudah nggak ada, haus dunianya sudah nggak ada, pikirannya sudah tentram, nggak perlu untuk menahan makan minum, tapi ganti dengan jiwa sosial, yaitu gantinya untuk jiwa sosialnya apa? Fidyatun ta'amu miskin. Keluarkan fidyah untuk menghilangkan kemiskinan. Bayarkan fidyah ke jamaah untuk menghilangkan kemiskinan. Nah, berapa fidyah? Ukuran dari yang dia makan. Bukan seperti fikih, beras segini gitu. Bukan, ukuran dia makan. Kalau dia makan porsinya berapa, itulah yang dia bayarkan dari fidyah. Atau di sini dimasukkan juga yang tidak masuk tertulis di situ, perempuan hamil. Kenapa? Dia sedang hamil, janinnya tidak boleh tidak ada masukan makanan. Bayinya, ada bayi di dalam, boleh fidyah. Atau perempuan ibu menyusui. Nah, kalau dia dengan ASI-nya tadi, kalau tidak ada makanan tidak sehat. Demi anak, gitu. Demi anak yang hamil dan menyusui, maka dia ganti dengan fidyah. Faman tatawwa'a khairun fahuwa khairul. Barang siapa yang melebihan dari ukuran seporsi makan, itu lebih baik. Lebih baik kalau mau dilebihkan. Kenapa? Wa antasumu khairul lakum, karena saum membina manusia untuk hidup lebih baik. In kuntum ta'lamun, apabila semuanya dipahaminya menurut ilmu. Nah, jadi ada dispensasi tadi. Kita banyak berorang keringat, capek, udah bayar fidyah aja. Nanti di ayat 185-nya, kenapa? Syahru Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an dalin nasi wa bainatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itu, karena Ramadan itu bulan penggodogan berpikir manusia. Ramadan itu secara bahasa panas, membakar, menggodok. Itu ada tuh tukang cetak tuh. Kenapa? Apa bahannya tuh kok? Aluminium, Pak. Aluminium itu mau dicetak, dicairkan, digodok sekian berapa derajat? 700 derajat. 700 derajat panasnya tuh. Cair dia.
bahan baku tadi cair, baru dibentuk sesuai dengan keinginan kita. Emas cairkan, besi. Makanya Ramadan itu dalam surat Ar-Ra'd 17 menggodok, membakar otak manusia yang betul-betul keras kena hawa nafsu. Dengan Ramadan tadi digodok dia, diluluhkan. Supaya hawa nafsu yang membangkang segala macam manusia dengan saum luluh, dengan Quran, godok bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan penggodokan itu apa? Unzila fil Quran, diturunkan, diajarkannya Al-Quran. Berarti Al-Quran itu menggodok, membentuk pikiran manusia. Allah contohkan di Ar-Ra'd 17 seperti kalian bikin perhiasan. Emas digodok jadi perhiasan. Apa saja yang diinginkan manusia. Manusia itu diperindah hidupnya, akhlaknya, tingkah lakunya dibentuk oleh Al-Quran, digodok. Manusia berbicara, berbuat, bertindak tergantung pikiran. Kalau pikirannya sudah digodok oleh Quran, maka dia akan bersikap hidup yang betul-betul Islam. Dia juru selamat, menyelamatkan dirinya, menyelamatkan orang lain pasti. Mendamaikan dirinya, mendamaikan orang lain. Mensejahterakan dirinya, pasti mensejahterakan orang lain. Itulah Islam. Manusia yang sudah dibentuk tadi. Nah, unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatun minal huda. Dan penjelasan memahami petunjuk itu. Walaupun konsep Quran itu berfungsilah sebagai pemisah antara salah dan benar, hak dan batil. Terus dia di kalimat selanjutnya, paman sahida minkum sahra falyasum. Paman sahida minkum sahra falyasum. Barang siapa yang sudah bersahadat. Udah sadar belum? Udah. Di dalam jamaah mesti dia harus saum. Jadi yang disuruh saum tadi orang beriman yang sudah membina diri dengan syahadat di dalam jamaah. Makanya disuruhnya, diajaknya ya ayyuhalladzina amanu. Penting. Nah, kalau dia di kalimat selanjutnya, paman sahidat, balik lagi. Waman kana maridon. Barang siapa yang dalam keadaan sakit, ala safarin, atau dalam perjalanan pekerjaan yang melelahkan, ganti lagi itu dengan pijat. Untuk apa? Yuridullah bikumul yusra. Allah dengan Quran ini mengajarkan, memerintahkan agar kalian hidup mudah, nggak ribet gitu. Yuridullah bikumul yusra. Allah dengan Quran ini agar kalian hidup mudah, mencapai tujuan. Enggak menyulitkan. Wala yuridu bikumul usra. Bukan Allah menginginkan kalian hidup susah. Walitukmilul iddah. Tapi Allah inginkan sempurnakan seluruh perintah Allah dalam ajaran jamaah ini. Sempurna bulan. Walitukmilul iddah. Walitukabirullah. Dan